Oke, teman-teman, selamat datang di channel Binara Matematika. Yang pada kesempatan ini, kali ini saya akan membahas soal-soal yang diprediksi akan keluar eh, di TKA, tes kemampuan akademik untuk jenjang SMP dan sederajat. Soal-soal ini, soal-soal yang akan saya bahas, soal-soal TKA yang akan saya bahas ini, saya dapatkan dari komunitas Penma, Pendidikan Matematika. Ya, soal-soal ini dibuat oleh guru matematika dari seluruh Indonesia. Oke, semoga soal-soal yang dibahas ini bisa menjadikan gambaran untuk teman-teman untuk menghadapi TKA nanti, khususnya teman-teman SMP dan sederajat. Oke, langsung saja kita ke soal nomor satu. Di sini ada soal, bisa kita baca terlebih dahulu. Pada kegiatan ulangan harian suatu SMP, siswa diminta untuk mengerjakan 20 soal. Jadi ada 20 soal. Setiap jawaban benar mendapat poin 5. Jawaban salah bernilai negatif 1. Serta tidak menjawab mendapatkan nilai 0. Pada ulangan harian tersebut, Andi menjawab 19 soal dan Budi menjawab 17 soal. Kemudian, ini salah tipe ya bagian ini. Kemudian, setelah diperiksa, didapatkan bahwa Andi menjawab 16 soal dengan benar, sedangkan sisanya salah. Adapun Budi menjawab 16 soal dengan benar dan sisanya salah. Jika nilai minimum untuk lulus dari remedial adalah 78, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, jadi ini soalnya, sedangkan yang harus kita jawab itu ada di lembar berikutnya. Nah, ini kita harus mengisi kolom keterangan benar dan salah dari pernyataan soal yang tadi di atas. Pernyataannya itu apakah Andi harus melaksanakan remedial? Nanti kita di checklist benar atau salah. Budi harus melaksanakan remedial, benar atau salah? Nanti kita harus checklist. Dan yang terakhir di sini ada 3 pertanyaan ya. Selisih nilai Andi dan Budi adalah 1 poin, benar atau salah? Nanti di checklist. Oke. Agar bisa menjawab kolom pernyataan ini soal yang dibuat oleh Ibu Hania Rahmah dari Bogor. Berarti kita harus mengerjakan dulu terlebih dahulu. Kita harus mengetahui skor berapa yang didapatkan oleh Andi dan Budi. Apakah kedua orang ini masuk ke remedial atau enggak dan selisih poinnya. Oke, kita langsung kerjakan saja. Yang pertama kita akan melihat skor yang didapatkan Andi itu berapa. Di sini ada Andi ya. Soal keseluruhannya itu ada 20. Di sini kita bisa lihat 20. Sedangkan Andi itu menjawab 19 soal. Kita tulis dulu Andi itu menjawab 19 soal dari 20 soal. Dan Budi menjawab 17 soal. Oke, kita hiraukan dulu yang Budi, kita fokus ke Andi. Kemudian setelah diperiksa, didapatkan bahwa Andi menjawab 16 soal dengan benar. Ya. Jadi soal yang dijawab Andi itu ada 19, tapi setelah diperiksa, yang benar itu ada 16 soal yang benar ya. Oke, berarti 16 yang benar, yang betul. Terus yang salahnya, sisa berarti dari 16 itu sama dengan 3. Ini jumlah jawaban yang benar. Oke, ini jawaban yang salah. Setelah itu, kita akan kalikan dengan poin berdasarkan peraturan yang di atas. Setiap jawaban benar mendapatkan 5 poin. Berarti karena di sini ada 16 jawaban yang benar, berarti akan dikalikan 5. 16 kali 5, 5 kali 6, 30, 5 kali 1, 5, tambah 3, 80. Berarti poin yang didapatkan Andi untuk jawabannya itu ada 80 yang benarnya. Sedangkan yang salah, setiap jawaban yang salah, itu akan dikalikan dengan negatif 1. Berarti 3 jawaban yang salah dikali negatif 1. 3 kali negatif 1 dengan negatif 3. Oke. Nah, dari jumlah jawaban yang benar dapat 80 poin, dari jawaban yang salah dapat minus 3. Sekarang kita jumlahkan poin untuk Andi, berarti 80 ditambah negatif 3. Nah, karena di sini ada 2 tanda, positif dan negatif, kita kalikan supaya jadi 1 tanda. 80 positif dikali negatif dikurang 3. Berarti nilai yang didapatkan Andi adalah 77. Oke, itu poin yang
nilai ulangan dari Andi mendapatkan poin 77 atau nilai 77. Sekarang kita hitung yang Budi. Oke, Budi di sini menjawab sebanyak 17 soal. Dari 17 soal itu, yang dijawab benar oleh Budi ada 16, sama ya, dengan jawaban benar 16. 16 yang benar. Berarti dari 16 jawaban yang benar ini, salah ya. Oke, benar 16. Berarti yang salahnya itu ada satu soal yang salah. Oke. Sekarang kita hitung. Dari 16 jawaban yang benar berarti dikali 5 poin, karena setiap jawaban yang benar tadi adalah dikali 5. Ini sama seperti kasus di atas ya. 16 kali 5 80, berarti dapat nilai 80. Tuh. Sedangkan satu yang salah berarti itu dikali 1, negatif 1 ya. Oke, negatif 1. 1 kali negatif 1, negatif 1. Berarti dari jawaban yang betul, dari 17 soal yang dijawab Budi itu, 16-nya benar mendapatkan nilai 80, poin 80. Dan satu jawaban yang salahnya, itu mendapatkan minus 1. Sekarang kita jumlahkan tadi seperti yang di atas ya. 80 ditambah negatif 1. Oke. 80 negatif kali positif nih, ada 2 tanda, jadi negatif kurangi 1, nggak cukup di bawah ya. 80 kurangi 1 sama dengan 79. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Budi untuk skor keseluruhannya mendapatkan nilai 79. Sedangkan Andi 77. Nah, karena kita sudah punya rangkuman nilai di sini, maka kita bisa menjawab kotak yang tadi. Ingat ya, Andi itu 77 dan Budi 79. Nah, saya coret di sini deh. Andi itu tadi dapat nilai 77. Sedangkan Budi itu mendapat nilai 79. Sekarang kita cek di sini. Untuk pernyataan nomor 1, Andi harus melaksanakan remedial. Apakah benar Andi harus melaksanakan remedial? Sedangkan nilai yang didapat Andi adalah 77. Kita lihat ke soalnya. Berapakah persyaratan tanya sini. Jika nilai minimum untuk lulus dari remedial adalah 78 berarti nilai bar agar tidak bar minimum ya. Sudah pasti berarti karena Andi mendapatkan 77, dia sudah harus melaksanakan remedial. Berarti pernyataan nomor 1 itu adalah benar. Kita checklist di bagian sini. Sekarang yang kedua, apakah benar Budi harus melaksanakan remedial? Sedangkan nilai Budi itu adalah 79 dan bar untuk remedial, bar minimalnya remedial itu adalah tadi 78. Oke, berarti Budi tidak harus melakukan remedial. Berarti pernyataan ini salah. Kita checklist di bagian salah. Oke, pertanyaan terakhir yaitu selisih nilai Andi dan Budi adalah 1 poin. Apakah benar selisih dari nilai Andi sama Budi itu 1 poin? Selisih itu perbedaan ya. Kita lakukan pengurangan saja, 79 kurangi 77. Itu sisanya adalah selisihnya 9 kurangi 7, 2. Nah, berarti tidak benar ya bahwa selisih nilai Andi dan Budi itu 1 poin. Yang benar adalah selisihnya 2 poin. Maka untuk nomor 3 ini berarti kita checklist di bagian pernyataan yang salah. Oke, itu ya untuk soal nomor 1 persiapan TKA. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan ke nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya dengan jenis-jenis soal yang berbeda. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video lain.